Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan tunjukkan tutorial atau cara untuk mengecek suatu jurnal, apakah jurnal tersebut terindeks di Scopus atau tidak, dan berada di kuartil berapa. Caranya mudah sekali. Sebelumnya saya share screen dulu. Caranya kita buka browser Scopus, langsung ya, scopus.com. Sebentar. Nah ini dia. Nah ini saya kebetulan punya akun Scopus sehingga bisa masuk lebih dalam dan bisa melihat informasi lebih lengkap. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang tidak punya akun Scopus, bisa juga mengeceknya status jurnal ya. Jadi saya akan keluar terlebih dahulu dari akun. Nah, Bapak Ibu yang tidak punya akun Scopus, nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita klik dulu sources ini, ya, menu sources. Kemudian dia ada beberapa cara untuk memeriksa. Di sini kita bisa ngecek berdasarkan judul jurnal, kemudian bisa juga berdasarkan subject area, berdasarkan publisher, ataupun berdasarkan ISSN. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu nama jurnalnya, maka kita bisa langsung ketik nama jurnal di sini. Ini contohnya jurnal di bidang saya ya, jurnal Stereogenology. Jadi saya klik, saya ketik Stereogenology, akan muncul nanti pilihan di sini ya. Nah ini jurnalnya. Kemudian ini sudah muncul ya di sini. Kemudian ini kita klik di sini untuk tahu lebih lanjut. Nah, ini informasi ada di sini ya. Nama jurnal Stereogenology. Scopus covered years-nya adalah from 1974 sampai dengan 2022. Publisher-nya Elsevier, kemudian di sini ada nomor ISSN-nya. Jadi pastikan nomor ISSN-nya itu sesuai ya, karena kadang-kadang nama jurnal ini bisa sama, tapi nomor ISSN-nya pasti akan berbeda. Nah, jadi artinya kalau sudah muncul di sini, ini maknanya adalah jurnal ini sudah terindeks di Scopus, ya, mulai tahun 74 sampai 2022. Bagi jurnal-jurnal yang sudah discontinue, misalnya di Scopus, di sini akan ada informasi ya, discontinue dari mulai tahun berapa. Nah, nanti kita bisa lihat salah satu misalnya yang discontinue ya. Nah ini maknanya sekali lagi ya, sudah terindeks di Scopus jurnal ini. Nah, untuk melihat kuartilnya, gampang sekali, kita bisa cek di sini ya, kita klik ini menu ini ya, site score, rank and trend. Nah, yang kita lihat adalah dari grafik ini. Jadi berdasarkan grafik ini, maka jurnal ini berada di kuartil 4. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini kuartil 1 dari 0 ya, apa namanya ini, persentil kategorinya dari 0 sampai 25, itu artinya jurnal ini levelnya di kuartil 4, 26 sampai 50, jika di sini ya, jika titik ini berada di sini, maka jurnal ini di kuartil atau Q3. Dan seterusnya. Ini di sini kalau berada di sini berarti kuartil 3 ya. Kuartil 2. Sedangkan berada di sini, ini titik-titiknya itu berada di kuartil 1. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita coba cek satu lagi jurnal yang misalnya yang discontinue di Scopus ya.
Misalnya, tapi saya back dulu. Jurnal, ini kita hapus ya informasinya. Misal ya, arsip nah ini ada hasil fisheries. Kemudian kita klik di sini. Nah, jurnal ini terindeks di Scopus ya dari 2008 sampai 2020. Kemudian sekarang discontinue ya, kita lihat informasi di sini ya, coverage discontinue in Scopus. Berarti jurnal ini sudah tidak lagi terindeks di Scopus semenjak 2021 ya. Tapi informasi masih ada di sini. Kemudian ada cara yang kedua lagi, kita mengecek melalui Simago Journal Rank. Tapi saya tidak terlalu merekomendasikan karena informasi yang akurat ini berada di sini. Kalau di SJR, Simago SJR ini informasinya juga diambil dari Scopus. Dan biasanya mereka akan telat setahun ya. Misalnya tadi ya, jurnal ini rankingnya ya. Kita bisa kalau sudah tahu nama jurnal bisa ngecek langsung. Stereogenology. Nah ini dia nama jurnal, kemudian negaranya, kemudian Elsevier adalah penerbit. Bisa klik di sini. Jadi kalau kita cek melalui laman web Simago ini, maka informasi discontinue tadi belum tentu muncul di sini dia. Karena biasanya dia ngambil data tahun lalu ya. Nah ini nama jurnalnya. Ini di Q1, kalau kita klik sini akan muncul di Q1 ya. 2020 Q1 masih. Nah, demikian Bapak Ibu mungkin ya sedikit informasi. Sebentar kalau begitu saya sedikit juga akan tambahkan informasi bagaimana kalau kita mencarinya melalui apa ini dengan cara berdasarkan subject area. Nah, subject area bisa kita ganti di sini, ya. Kemudian kita klik di sini akan muncul misalnya kalau bidang saya itu adalah bidangnya secara umum ya. Bisa kita lihat di sini semua ada bidang social science segala macam ada sini ya. Jadi mungkin kalau bidang saya itu bidang perikanan, mungkin ada di sini ya. Kita cek di sini. Oh sorry, ini harus kita hapus dulu. Informasi tadi kita hapus dulu. Subject area. Nah, ini akan muncul list jurnal-jurnal di bidang biologi tadi ya. Ada lebih kurang 117 jurnal. Mulai yang paling tinggi ini Studies in Mycology ya, sampai ke bidang-bidang yang lain di sini. Nah, misalnya setelah kita cek seperti ini ya, kita akan periksa satu-satu. Misalnya kita mau tertarik dengan jurnal ini, kita tidak klik di sini. Nah, akan muncul ya. Ini Scopus coverage-nya dari 2012, kemudian dia ada jeda ya, mungkin discontinue, kemudian 2014 sampai sekarang masih terindeks di Scopus. Ini penerbitnya Springer. Ya, ini ada ISSN-nya, kita cek. Kemudian bila kita cek lagi rankingnya berada di Q berapa, maka terlihat di sini ada jurnal ini berada di Q1 ya. Nanti kalau kita cek juga di Simago juga akan muncul demikian. Nah, demikian Bapak Ibu kira-kira ya cara mengecek apakah satu jurnal terindeks di Scopus, apakah masih terindeks, discontinue dan seterusnya, juga termasuk juga melihat ranking jurnal ya. Semoga bermanfaat.
Demikian, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.